Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Romdoni Rahmatullah dengan NIM 1806064 dari kelas IPA 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yakni ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi, yang mana video ini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Untuk pertanyaan yang pertama, yakni bacakan ayat yang menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi hamba dan khalifah Allah, dengan terjemah perkata dan juga dijelaskan isi kandungan dari ayat tersebut. Nah, untuk jawabannya yakni terdapat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, untuk sekarang saya akan membacakannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Yang mana dalam arti perkataannya terdapat kata wama yang artinya dan tidak. Khalaqtu, aku ciptakan, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Dan ayat yang selanjutnya yakni terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu untuk sekarang lanjut ke arti perkataannya. Di sini terdapat kata wa idz qala rabbuk, yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, inni, yakni aku, ja'ilun, hendak menjadikan, fil ardi, di bumi, khalifah, seorang khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan may yufsidu, orang yang merusak, fiha, di sana, yakni di bumi, wa may yufsidu fiha wa yasfiku, dan menumpahkan ad-dima'a, darah, wa nahnu, sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu, bertasbih, bihamdik, memujimu, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, dan mensucikan nama-namamu. Qala, dia berfirman, ini sungguh aku a'lamu, mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Nah, sudah jelas ya tadi di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini yakni menjelaskan tentang yang pertama
tujuan diciptakannya jin dan manusia itu yakni untuk beribadah kepada Allah. Dan dilanjut di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu yakni Allah menciptakan manusia yakni untuk menjadi khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi ini. Adapun hikmah atau isi kandungan yang bisa kita ambil dari Quran surat Az-Zariyat dan Quran surat Al-Baqarah ini adalah selain sebagai khalifah yang mengelola bumi, manusia juga sebenarnya memiliki tugas utama, yaitu sebagai hamba, sebagai wujud penghambaan, sebagaimana mestinya kita mengabdikan diri kepada Allah dengan tulus dan tidak berbuat syirik kepadanya. Selain itu juga senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diterima. Dalam ayat ini juga tadi sudah dibacakan ya, sangat jelas bahwasanya Allah itu menjadikan manusia itu sebagai khalifah fil ard, seorang pemimpin di bumi, yakni ditunjuk Allah sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah kayak seperti mendelegasikan manusia untuk mengolah bumi sekaligus untuk memakmurkannya, karena manusialah yang berada di bumi ini selain hewan, karena manusia diberikan potensi atau akal untuk berpikir. Selain dari itu, Allah juga memberikan sarana untuk kita bisa beribadah kepadanya. Nah, mungkin untuk hikmah atau penjelasan yang ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 30, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat buat teman-teman semua ataupun untuk kita khususnya. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat. Yang kedua yaitu jelaskan tentang istilah tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan ta'dib, yang mana dalam penjelasan ini berhubungan dengan definisi pendidikan Islam. Untuk poin pertama yaitu tarbiyah. Tarbiyah adalah suatu proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi peserta didik, maupun itu melalui potensi fisiknya, potensi akalnya, ataupun potensi spiritualnya, yang mana ini bisa kita lakukan kepada peserta didik sehingga dapat tumbuh atau terbina secara optimal melalui proses dengan cara mendidik atau memelihara peserta didik tersebut, mengasuh peserta didik tersebut, dan memperbaiki segala karakter atau perilaku peserta didik tersebut supaya terencana dan sistematis atau berkelanjutan, dalam artian mempunyai progres itu untuk si peserta didik tersebut. Lalu di poin yang kedua ada taklim. Apa itu taklim? Taklim adalah suatu pengajaran. Taklim mempunyai arti lain, yakni usaha untuk menjadikan seseorang mengenal tanda-tanda yang membedakan suatu dari yang lainnya. Contohnya bisa membedakan mana yang benar ataupun mana yang salah, karena dengan mereka mempunyai pemahaman, mereka bisa mengetahui sesuatu yang benar maupun yang salah tersebut. Di poin yang ketiga ada istilah tazkiyah. Tazkiyah ini menurut istilah adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Terus di poin terakhir ada kata ta'dib. Ta'dib ini menurut istilah adalah pengenalan, bimbingan,
atau pengakuan yang ditanamkan secara bertahap kepada peserta didik atau manusia yang ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengarahkan peserta didik tersebut kepada sopan santun, ramah tamah, dan kelembutan budi pekerti serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh saja dalam arti ta'dib ini. Contohnya ada misalkan gini, di sebuah pesantren yang ada di Magetan, Jawa Timur, atau kita kenal dengan kata pesantren Al-Fatah Temboro. Di sana santrinya lumayan banyak ya. Saking takdibnya seorang santri kepada guru, bahkan ketika seorang santri akan melaksanakan ibadah menuju masjid atau tempat peribadahan, ketika santri-santri itu melewati rumahnya Pak Kiai, dan ketika itu juga Pak Kiai hendak menuju masjid tersebut, si santri-santri itu berhenti saking takdibnya kepada seorang kiai tersebut, atau saking hormatnya mereka tidak mau mendahului seorang kiai tersebut. Nah itu udah jelas ya, udah kita lihat perilaku takdib itu seperti apa. Nah itu perilaku yang diperlihatkan oleh seorang santri yang ada di pondok pesantren Al-Fatah Temboro tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan 9 prinsip pendidikan Islam menurut Dr. Kiai Haji Aam Abdul Salam. Prinsip yang pertama adalah prinsip rahmaniyah. Prinsip rahmaniyah adalah bahwa kasih sayang seyogianya menjadi cara pandang dan pola sikap dalam pengembangan seluruh komunikasi dan interaksi dalam pembelajaran. Yang kedua ada prinsip takamuliyah atau integratif. Adalah bahwa pengembangan teori dan praktek pembelajaran dibangun atas prinsip keterpaduan yang sangat kokoh sebab berdiri atas paradigma Iqra yang menempatkan tauhidillah sebagai pondasinya. Yang ketiga ada prinsip sumuliyah atau komprehensif, yang mana prinsip ini adalah pembelajaran taklim meliputi seluruh etnitas dan dimensi kehidupan. Dimensi kehidupan mencakup dimensi sosial dan individu, dimensi ilmu dan amal, dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Semuanya menjadi perhatian pembelajaran sepanjang ada kaitannya, fungsinya, dan bermakna bagi pengembangan manusia dan kehidupannya secara menyeluruh. Prinsip ini berbanding sejajar dengan sumuliyah yang menjadi karakteristik dalam ajaran Islam. Yang keempat ada prinsip wasaliyah atau kemediaan. Berarti bahwa pembelajaran harus berangkat dari pemberdayaan sumber belajar. Dengan prinsip ini pembelajaran dituntut agar benar-benar membelajarkan, bukan sekedar mengajarkan yang cenderung diartikan menyampaikan ilmu. Dengan kata lain, prinsip ini menghendaki agar pembelajaran berkembang dengan berbasis sumber belajar, sehingga aktivitas belajar lebih bersifat mandiri. Akan tetapi konsekuensinya seorang mu'alim atau seorang penggiat belajar lebih berfungsi sebagai fasilitator dalam aktivitas belajar secara dominan yang tertumpu kepada mu'allam atau seorang pembelajar guru. Yang kelima ada prinsip tawazuniyah, yaitu keseimbangan, yang berarti bahwa taklim harus mampu menempatkan dan memperlakukan semua entitas secara tepat dan proporsional, terutama di antara entitas yang memiliki arah yang sering dipandang berhadapan atau berlawanan, seperti antara ruhiyah, spiritual, dengan madiyah, material, duniawiyah, keduniaan, dengan ukhrawiyah, keakhiratan, fardiyah, individu, dengan ijtimaiyah, kolektivistik, dan lain sebagainya. Yang keenam ada prinsip istimrariyah atau continue. Adalah proses pembelajaran yang berlaku secara terus-menerus
sepanjang hidup manusia atau selama bumi berputar. Yang ketujuh ada prinsip waqi'iyah konseptual. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedelapan ada prinsip rabbaniyah atau prinsip ketuhanan, yang berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan Rob atau nilai-nilainya sebagai rujukan dan tujuan utama. Dengan prinsip ini, pembelajaran hendaknya diarahkan pula untuk melihat dan menghayati kehadiran serta keterlibatan Allah Rob dalam seluruh fenomena, khususnya fenomena atau materi yang sedang dipelajari. Yang kesembilan ada prinsip uswiyah, yaitu prinsip keteladanan, yang berarti bahwa siswa harus mampu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan mengaktualisasikannya pada kehidupan yang nyata. Nah, itu 9 prinsip yang dikemukakan oleh Dr. Kiai Haji A'am Abdus Salam tentang prinsip pendidikan Islam.